Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai Anda. Saya Bob Defense, Anda mendengarkan renungan siang. Siang hari ini kita akan merenungkan Injil Matius pasal 2 ayat 1-12, yaitu mengenai orang Majus. Jadi ceritanya tuh orang Majus dia tidak mendengar tentang kelahiran Yesus. Ini Matius baru saja menulis tentang kelahiran Yesus ya. Dan walaupun Yesus lahir di kandang, tetapi ada satu kelompok orang yang mereka ini adalah orang Majus, orang-orang ahli bintang. Ini mereka memperkirakan bahwa ada seorang raja yang barusan lahir. Dia raja orang Yahudi. Matius menuliskan ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus Kristus ini bukan bayi biasa, ya kan? Menegaskan apa yang sudah ada di perikop sebelumnya, bahwa kelahiran Yesus itu ada malaikat yang datang mempersiapkannya. Dia mempersiapkan ibunya, ya kan, mempersiapkan bapaknya, ya kan, baru kemudian anak ini dikandung dan lahir. Sehingga ini bukan bayi biasa. Dari proses kelahiran sampai kemudian dia baru saja dilahirkan beberapa waktu, belum lama 1-2 hari, ada orang yang datang dari jauh dari timur sana. Ibaratnya kalau sekarang ya orang dari Irak berjalan dengan hewan, entah unta, entah keledai, ya kan, menuju ke Israel. Jauh. Tapi orang-orang ini menempuh jarak yang jauh untuk melihat sang raja yang baru saja lahir. Dan mereka menyembah dia, orang-orang Majus ini. Menyembah Yesus Kristus. Jadi dari bayi memang Yesus sudah disembah. Kalau ada yang mengatakan bahwa Yesus itu sebenarnya manusia biasa, hanya orang-orang Kristen tertentu seperti Paulus, seperti konsili Nisea yang membuat Yesus menjadi Tuhan, padahal sebetulnya Yesus itu bukan Tuhan, itu keliru. Kenapa? Karena dari mulai kelahiran saja ada intervensi malaikat. Baru lahir sudah ada orang datang yang mencari, dan ini bukan orang sembarangan. Para ahli bintang rela meninggalkan tempat tinggal untuk menempuh jalan yang panjang ya. Mereka datang membawa emas, kemenyan, dan mur. Ini persembahan untuk para raja. Jadi mereka mempersembahkan karena mereka mencari raja, itu ya, raja yang baru lahir, dan mereka memang mempersembahkan itu. Nah, mereka mencari, mereka menyembah, dan mereka mempersembahkan untuk Yesus Kristus. Sehingga ini menunjukkan bahwa memang Yesus itu bukan manusia biasa. Dia istimewa. Dan Matius menunjukkan keistimewaan dari bayi Yesus ini dengan peristiwa dalam perikop yang kita bahas saat ini. Karena kemudian Herodes terlibat, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi juga terlibat. Ketika orang Majus ini bertanya tentang di mana raja yang baru lahir itu, Herodes kaget. Sementara orang-orang Farisi memang mereka juga menantikan, karena itu masa-masa penantian Mesias yang akan datang. Dan mereka tahu sang raja ini akan lahir di Betlehem karena dia keturunan Daud yang akan memerintah selamanya, kan gitu. Sehingga mereka menunjukkan jalan kepada orang-orang Majus ini untuk kamu ke Betlehem aja. Di sana nanti akan ketemu. Dan bintang yang mereka lihat pergerakannya dan mereka ikuti itu, bintang itu berhenti di atas sebuah kandang. Ini raja tapi kok di kandang gitu kan. Kalau Bethlehem itu kan kota kelahiran raja, ya kan, kota kelahiran Raja Daud. Tapi masa Bethlehemnya di kandang? Tapi itu yang terjadi.
Di sini Matius mengkontraskan dua hal ya. Dia mengkontraskan antara kelahiran seorang raja dengan tempat kelahirannya yaitu kandang. Ini raja macam apa yang lahir di kandang? Gitu. Dari sini kita bisa lihat raja macam apa yang lahir di kandang, disembah oleh para ahli bintang dan dipersembahkan persembahan para raja. Kontra yang Matius ciptakan di sini, yang Matius tulis, itu ingin menunjukkan pada kita bahwa itulah jenis atau tipe raja dari Yesus gitu. Dia raja yang menghamba, ya kan? Raja yang menghamba. Menghamba berarti dia memiliki sikap bahwa saya ini seorang hamba. Saya ini datang untuk misi tertentu, yaitu mati bagi banyak orang. Jadi saya hamba. Gitu. Sehingga tempat tinggal, atau bukan tempat tinggal, tempat lahir yang dipilih oleh Allah sendiri adalah kandang domba. Nah, ini kan sudah di-set ya kan? Sehingga bagi Anda yang kemudian terpapar dengan Injil Kemakmuran itu salah ya. Anda yang terpapar Injil Kemakmuran, yang berpikir bahwa Yesus Kristus itu anak raja, Bapaknya sebagai raja, Allah Bapa, dan memiliki fasilitas raja kan gitu. Memiliki fasilitas raja gitu. Nah, ini gimana? Yesus Kristus dari lahir saja sudah sangat sederhana gitu. Apalagi kalau nanti kita lihat ketika orang tuanya mempersembahkan dia di Bait Allah, mereka memilih persembahannya tuh yang paling murah, burung gitu. Burung tuh ada persembahan yang disediakan, maksudnya kesempatan kamu beli aja burung gitu. Itu biasa yang melakukannya orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi. Jadi Yesus memang tidak mampu secara ekonomi, orang tuanya ya. Tidak mampu secara ekonomi, buktinya itu tadi lahir di kandang. Dan lahir di kandang, lalu bagaimana orang tuanya mempersembahkan dengan burung, persembahan yang paling murah. Nah, jadi kita, apa yang sebetulnya kita harapkan dari Tuhan Yesus ya kan? Yang jelas kita tidak boleh mengharapkan sesuatu yang tidak ada dalam kitab suci. Seperti mengharapkan bahwa Yesus itu di masa lalu tuh kaya gitu. Enggak, Tuhan Yesus pada waktu menjadi manusia itu memang menjadi manusia untuk menderita. Jadi terus ya penderitaan gitu. Salah satunya lahir di kandang, dan itu menjadi sebuah hal yang kontra dengan Yesus yang adalah raja orang Yahudi. Tapi itu yang terjadi. Sehingga pada renungan siang ini kita belajar bahwa Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang memang istimewa ketika datang ke bumi menjadi manusia. Diintervensi malaikat, masih bayi sudah dicari orang dari jauh. Ketika mereka ketemu, mereka menyembah dia. Kemudian diberikan persembahan-persembahan para raja. Ini kan istimewa, ini istimewa. Tetapi dengan latar belakang yang kontra. Kandang, di palungan kan tempat makan hewan. Sehingga raja yang menghamba, raja yang sederhana, hamba Tuhan, raja yang menderita, itu kan Yesus Kristus. Dan diharapkan dengan semangat yang sama kita juga mau melakukan apa yang Yesus Tuhan kita lakukan, mengenakan Kristus dalam keseharian kita, di mana kita menjadi seseorang yang, kalau kita di kantor misalnya, kita tahu banyak tetapi kita pelayan. Kita bisa banyak tetapi kita pelayan, sehingga namanya pelayan gitu.
melayani sesamanya. Melayani sesamanya itu raja yang menghamba, raja yang sederhana, melakukan kehendak Bapa dengan mati di kayu salib dan bersuka cita semasa hidupnya di bumi di dalam keadaan ekonomi yang tidak terlalu baik karena orang tuanya demikian. Kira-kira begitu renungan kita pada siang ini. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.